with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Bagi Lingkong, sekte bulu ilahi seperti gunung besar yang menimpa mereka, memaksa mereka untuk menghirup udara. Tidak peduli apa, mereka tidak mampu menyinggung sekte bulu ilahi. Akan ada konsekuensi yang menakutkan. Mereka juga harus berhati-hati dalam berurusan dengan Lu Piao, yang akan dikirim untuk mengawasi mereka. Jika mereka menyinggung dia, mereka telah melihat berapa banyak ahli alam martial ancestor Lu Piao di bawah dia. Itu sudah cukup untuk memusnahkan seluruh sekte Lingyun. Selama beberapa bulan berikutnya, Lu Piao mengawasi sekte Lingyun saat mereka memindahkan seluruh organisasi mereka ke puncak Myriad Dao. Tapi itu bukan hanya sekte Lingyun, sekte bulu ilahi telah mengintimidasi banyak sekte lain untuk tunduk. Saat ini, sekte bulu ilahi adalah kekuatan yang sangat besar. Para murid dari sekte bulu ilahi tidak pernah membayangkan bahwa Nili akan membawa mereka ke ketinggian yang berkembang seperti itu. Semua orang di sekte bulu ilahi dipenuhi dengan keyakinan. Mereka tahu bahwa sekte mereka layak untuk membuka jalan menuju kebenaran. Pegunungan Lightning Roar. Puncak utama menjulang saat sejumlah pulau kecil mengorbitnya dalam susunan misterius. Seekor naga bersayap bersisik merah menari di tengah dalam kobaran api. Sebuah istana yang spektakuler, lengkap dengan paviliun yang indah, terletak di puncak gunung. Naga bersayap kedua, lebih besar dari yang pertama, berputar-putar di atas istana, mata merahnya menyala dengan nyala api yang terang. Ini adalah wilayah sekte Dewa Iblis. Mereka telah menguasai wilayah ini selama beberapa ribu tahun. Kekuatan mereka menakutkan, tanpa pertanyaan. Puluhan sekte di dekatnya semua membungkuk kepada mereka, dan menerima tempat mereka sebagai anak perusahaan. Sekte Dewa Iblis memiliki sejumlah ahli alam leluhurnya bela diri puncak dan ribuan ahli alam Dao Naga lainnya. Tidak seorang pun, terlepas dari apakah mereka berjalan di jalan yang benar atau jalan setan, yang berani memprovokasi sekte Dewa Iblis. Seorang pria lapis baja perak duduk di singgasana di aula utama sekte Dewa Iblis. Sebuah nebula berputar di sekelilingnya dan aura agungnya melonjak seperti ombak di Sungai Kuning. Dia adalah master sekte dari sekte Dewa Iblis, hierarki perang roh api. Flame Spirit Waring Hierarch adalah ahli realem martial ancestor 7 tahap, dan salah satu penguasa tertinggi dari dunia reruntuhan draconik. Seorang bawahan berlutut di depannya dan gemetar ketakutan. Master Sekte, kami baru saja diberitahu bahwa rencana Long Tianming telah gagal, dan dia telah ditangkap. Kami tidak lagi memiliki gambaran yang jelas tentang keadaan Sekte Bulu Ilahi saat ini, dan kami masih tidak tahu mengapa mereka memilih anak nakal yang tidak dikenal sebagai Master Sekte mereka. The Flame Spirit Waring Hierarch perlahan membuka matanya. Sebuah api melintas di pupil darah merahnya. Sudahkah kamu menyelidiki latar belakang bocah itu? Menurut apa yang kita peroleh sejauh ini, dia dari dunia kecil. Tapi kami tidak tahu mengapa 5 martial ancestor dari Sekte Bulu Ilahi mendukung orang seperti itu. Sekte Bulu Ilahi telah bergerak. Mereka mengirim 7 ahli realem martial ancestor hanya untuk mengikat sekte-sekte yang lebih kecil di dekatnya. 7 ahli realem martial ancestor. Ekspresi Sekte Master berubah dingin. Tekanan yang menakutkan jatuh di seluruh aula. Memang, sekte bulu ilahi telah ditutup gitu lama dan sulit bagi kami untuk mengintai ke dalam. Ketika sekte bulu ilahi akhirnya membuka kembali dirinya sendiri, tiba-tiba ada lonjakan jumlah ahli alam leluhurnya bela diri dan alam Dao Naga. Bawahan itu melaporkan dengan suara gemetar. Dia merasakan energi yang menyala-nyala di atasnya, seolah-olah itu akan mengubahnya menjadi abu karena sedikit saja kecerobohannya. Dari dunia kecil, menarik. Hierark perang roh api mengangkat alisnya. Sekte bulu ilahi tidak sendirian. Kami juga telah melihat para ahli realem martial ancestor baru di sekte-sekte lurus lainnya, termasuk sekte Skiblaze dan catatan surgawi. Mereka juga telah menerima murid dari dunia kecil. Tanpa ragu, ini pasti hasil dari teknik kultivasi dari dunia kecil.
Dari 3.000 alam yang lebih kecil dari dunia reruntuhan draconik, dunia kecil adalah yang paling misterius, karena telah dibatasi oleh Yang Maha Tinggi. Hanya mereka yang lahir di alam itu yang boleh masuk atau pergi sesuka hati, sementara tidak ada orang luar yang bisa masuk ke dalam. Dalam sejarah, ada beberapa ahli tertinggi dari dunia kecil, meskipun mereka semua menghilang tanpa jejak. Meski gitu, kita tidak bisa meremehkan mereka. Seorang tetua berjubah abu-abu berkata dari sela-sela. Dia adalah Blaze Void Waring Hierarch, dan seorang Grand Elder dari Sekte Demon God. Sebagai ahli realem martial ancestor 5 tahap, pengaruhnya peringkat tepat di bawah dari Flame Spirit Waring Hierarch. Kirim Swan Mei dan timnya untuk menyelidiki dunia kecil. Cari tahu asal-usul mereka, perintah Flame Spirit Waring Hierarch dengan mata dingin. Sekte Dewa Iblis juga telah memelihara kekuatannya sendiri di dunia kecil. Lalu, bagaimana kita harus berurusan dengan Sekte Bulu Ilahi? Hierarch Perang Void Flame bertanya kepada Master Sekte. Gitu banyak ahli realem martial ancestor telah muncul di Sekte Bulu Ilahi. Seiring berjalannya waktu, situasinya akan semakin tidak menguntungkan bagi Sekte Dewa Iblis kita. Tapi kita juga harus ingat bahwa Sekte Bulu Ilahi menutup dirinya sendiri sebelum menunjukkan kekuatannya. Mereka mengatakan bahwa mereka memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan kita. Jika kita menyatakan perang, aku khawatir kita tidak akan bisa menang melawan mereka. Suara Flame Spirit Waring Hierarch tenang dan tak tergoyahkan. Aku ingin tahu ide apa yang dimiliki Master Sekte. Flame Void Waring Hierarch berkata dengan tangan ditangkupkan ke arah Master Sekte. Sekte Bulu Ilahi bebas untuk menyegel dirinya sendiri dari dunia. Tapi sekarang mereka telah memilih untuk menunjukkan kekuatan mereka, ini membuktikan bahwa mereka sedang mencoba untuk melakukan sesuatu, dan sangat mendesak. Kita selidiki dulu. Selanjutnya, kita harus melaporkan ini ke Tanah Suci Iblis leluhurnya. Mereka pasti akan mengirim bala bantuan. Itu akan menyelamatkan kita sedikit kekuatan. Flame Spirit Waring Hierarch menjawab dengan senyum yang tenang dan dingin. Flame Void Waring Hierarch ragu-ragu sejenak lalu matanya berbinar. Master Sekte itu bijaksana. Sekte Dewa Iblis secara terbuka dijanjikan ke Tanah Suci Iblis leluhurnya, tapi secara pribadi, mereka telah berupaya memperluas kekuatan mereka. Ada niat samar untuk bersaing dengan Tanah Suci Iblis leluhurnya. Tanah Suci Iblis leluhurnya adalah organisasi yang mengendalikan sekte-sekte iblis besar dan berdiri di atas mereka semua. Namun, Flame Spirit Waring Hierarch adalah tipe orang yang menolak untuk melayani orang lain, dia ingin menjadi penguasa satu generasi. Sekarang dia duduk sebagai Master Sekte-Sekte Dewa Iblis, bagaimana dia bisa bersedia untuk tunduk pada siapapun? Namun, Tanah Suci Iblis leluhurnya terlalu kuat untuk mereka tangani. Pakar mereka sangat menakutkan, dan sejarah mereka panjang dan tak terukur. Akan lebih baik bagi mereka untuk membiarkan Tanah Suci Iblis leluhurnya berurusan dengan Sekte Bulu Ilahi. Sementara itu, Sekte Dewa Iblis hanya bisa menonton dan mengumpulkan informasi tentang Tanah Suci Iblis leluhurnya. Tanah Suci Iblis leluhurnya adalah keberadaan yang menakutkan dan misterius. Tidak ada satu sekte pun yang berani puas dengan mereka. Di Sekte Bulu Ilahi, Nili mendalami kultivasinya. Semakin dekat dia ke akhir teknik kultivasi, Dewa Surgawi, semakin sulit untuk berkultivasi. Namun, jumlah kekuatan yang dia peroleh dengan setiap tahap juga bertambah. Jika Anda menambahkan semua pengalaman tempur dari kehidupan sebelumnya, dan harta yang dia miliki sekarang, Nili setara dengan ahli alam Dao of Dragon. Dia bahkan bisa membela diri melawan ahli realem martial ancestor. Itu hanya seberapa kuat dia. Aura agung terus-menerus dihembuskan masuk dan keluar. Nili merasakan gelombang aura kuat memasuki tubuhnya dan menghangatkan anggota badan dan meridiannya. Sementara Nili berkultivasi, energi misterius meledak di lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles. Nili terkejut di dalam hatinya saat ia segera masuk ke dalam lukisan. Dia melihat segumpal api berkobar di lukisan yang tampak seperti matahari. Energi kuat itu memenuhi seluruh lukisan. Itu adalah Dewi Yuyan. Nili melihat ke arah Yuyan dan melihat tubuh mungilnya bermandikan api yang menyala-nyala. Pakaiannya telah lama berubah menjadi abu dan sosoknya yang menggairahkan bisa terlihat dalam nyala api. Dewi Yuan cantik dan sempurna. Pria manapun yang melihatnya mungkin akan terkejut secara tiba-tiba.
Nili, Dewi Yuyan perlahan membuka matanya saat noda api yang menyala-nyala melintas di matanya. Di matanya yang tenang, sepertinya ada amarah yang samar. Kakak Yuyan, ada apa denganmu? Nili tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Energi kuat yang dipancarkan dari Dewi Yuyan membuatnya terkejut. Aku sudah mengingatnya, ada sebab dan akibat dalam segala hal. Dewi Yuyan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Apa yang kamu ingat? Nili tidak bisa membantu memberikan jeda sejenak sebelum bertanya. Dewi Yuyan ragu-ragu sejenak sebelum melihat ke arah Nili. Saya telah mengingat semuanya dari kehidupan sebelumnya dan sekarang. Saya pikir saya telah melupakan mereka, tapi sebenarnya, mereka tersembunyi di kedalaman ingatan saya selama ini. Apakah Anda bersedia melakukan perjalanan dengan saya kembali ke dunia kecil? Dunia kecil. Tapi pintu masuk ke dunia kecil belum dibuka, bagaimana kita akan pergi? Nili melihat ke arah Yuyan saat dia bertanya. Tatapannya menyapu tubuh telanjang Yuyan dan tidak bisa menahan pandangannya dengan canggung. Yuyan menatap Nili, aku bisa membuka segel ke dunia kecil. Namun, itu berarti dunia kecil akan benar-benar terbuka. Saya tidak yakin apakah itu akan menjadi keberuntungan atau bencana. Nili dipenuhi dengan keheranan. Yuyan berkata bahwa dia benar-benar bisa membuka segel menuju dunia kecil. Apa yang tersembunyi di dunia kecil? Di antara 3.000 alam yang lebih kecil, hanya dunia kecil yang disegel. Pasti ada rahasia yang tersembunyi di dunia kecil. Meskipun aku tidak yakin mengapa kakak Yuyan ingin pergi ke dunia kecil, tapi karena kamu sudah memutuskan, maka aku akan mengikutimu. Kata Nili tenang dan tidak tergesa-gesa. Yuyan tertegun sesaat sebelum menghela nafas. Nili, terima kasih. Kau satu-satunya yang bisa kupercaya. Nada sedih Yuyan menyentuh hati sanubari Nili. Di masa lalu, dia sendirian. Tidak ada yang bisa memahami kesepian dan ketidakberdayaan lebih baik dari dia. Untungnya, dia berhasil dilahirkan kembali dan mengulang semuanya lagi. Dia masih memiliki banyak teman dan kerabat. Dalam hidup ini, biarkan aku melindungi semua orang. Nili melihat ke arah Yuyan, dia bisa merasakan kesedihan di hatinya. Api pada Yuyan berubah menjadi kain kasa yang luar biasa saat perlahan-lahan membungkus tubuhnya yang indah. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, jika kita kembali ke dunia kecil, kita harus menunggu pembukaan dunia kecil berikutnya atau membuka segel dunia kecil. Tapi sekarang, kita kekurangan waktu. Kita harus menemukan barang ini. Nili tidak tahu apa yang Yuyan bicarakan. Bagaimana kita harus membuka segel ke dunia kecil? Nili tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Nili, pernahkah kamu mendengar tentang artefak pembunuh dewa? Yuyan menatap Nili saat dia bertanya. Artefak pembunuh dewa. Nili tertegun sejenak. Benar, di dunia ini, ada 2 artefak pembunuh dewa. 2 item ini telah ada di dunia ini sejak zaman kuno dan sangat kuat. 2 artefak pembunuh dewa adalah pedang leluhurnya Segudang dan pedang setan suci. Kata Yuyan. Pedang leluhurnya Segudang dan pedang setan suci. Saya pikir saya pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Nili sedikit mengerutkan alisnya. Pedang leluhurnya Segudang dan pedang iblis suci dikendalikan oleh tanah dewa leluhurnya dan tanah suci iblis leluhurnya. 2 artefak pembunuh dewa menjadikan tanah dewa leluhurnya dan tanah suci iblis leluhurnya menjadi 2 kekuatan paling kuat, menyebabkan mereka menjadi keberadaan resmi. Yuyan menghela nafas sambil melanjutkan, kecuali bahwa untuk waktu yang lama sekarang, tidak ada yang bisa menggunakan pedang leluhurnya Segudang. Dalam pertempuran besar, itu dipisahkan menjadi 7 bagian, yang secara terpisah dikendalikan oleh tanah dewa leluhurnya, serta 6 sekte yang benar. 7 potong. Ini adalah pertama kalinya Nili mendengar cerita ini, dan dia tidak tahu seberapa kuat pedang leluhurnya Segudang itu. Apakah itu berarti bahwa sekte bulu ilahi juga memiliki salah satu bagiannya? Yuyan menganggukkan kepalanya, benar. Mengapa 5 besar tidak menyebutkannya sebelumnya? Nili tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Harta karun seperti itu adalah harta penting dari sekte bulu ilahi dan, oleh karena itu, sangat tersembunyi secara rahasia. Dengan alam marsial Ancestor terkuat sebagai pelindungnya. Hanya ketika dia mati, dia akan meneruskannya ke yang berikutnya. Kata Yuyan. Sepertinya harta ini ada di tangan hierark Martialski.
Nili mengangguk sambil melanjutkan, tapi apa hubungannya dengan memecahkan segel dunia kecil? Hanya pedang leluhurnya segudang yang bisa membuka segel di dunia kecil. Jawab Yuyan. Mengapa dunia kecil membutuhkan harta yang gitu kuat untuk membuka segelnya? Nili tidak bisa membantu menyuarakan keraguannya. Segel dunia kecil dibentuk oleh yang tertinggi. Di dunia kecil, ada harta yang bahkan lebih besar dari artefak pembunuh dewa. Itu disebut buku roh iblis duniawi. Hanya jika kita menemukan buku ini, kita dapat memperoleh kesempatan untuk mengalahkan tanah suci iblis leluhurnya. Kalau tidak, itu tidak mungkin. Yuyan berkata dengan sungguh-sungguh sambil melanjutkan, ini juga alasan mengapa aku berada di dunia kecil. Buku roh iblis duniawi. Nili tertegun sejenak. Memang, buku roh iblis duniawi sangat kuat. Namun, Nili tidak tahu kemana buku itu menghilang. Hanya dengan menghancurkan segel dunia kecil dengan artefak pembunuh dewa, mereka akan dapat menemukan buku roh iblis duniawi. Tapi kemana kita harus pergi untuk menemukan buku roh iblis duniawi? Nili tidak bisa membantu mengajukan pertanyaannya. Buku roh iblis duniawi adalah benda suci, jauh lebih kuat daripada dua artefak pembunuh dewa. Karena segel dunia kecil, buku roh iblis duniawi menghilang tanpa jejak dan tidak ditemukan dimanapun. Jika kita membuka segel dunia kecil, bisakah kita merasakan aura buku roh iblis duniawi? Kata Yuyan. Nili ragu-ragu untuk sesaat. Buku yang hilang selalu menjadi titik sakit di hatinya. Dia harus menemukan buku roh iblis duniawi agar memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Kaisar Sage. Kaisar Sage terlalu kuat karena dia telah menutup dunia reruntuhan draconik dan memperbaikinya. Tambahkan bawahannya yang memiliki banyak cakar yang kuat, kecuali dia memiliki kepercayaan diri yang mutlak, dia tidak bisa berhadapan langsung dengan Kaisar Sage. Jika kita membuka segel ke dunia kecil, bukankah Kaisar Sage akan selangkah di depan kita dalam menemukan buku roh iblis duniawi? Nili tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ini juga hal terpenting yang dia khawatirkan. Ada banyak rahasia yang tersembunyi di dalam buku roh iblis duniawi. Banyak tokoh kuat telah berjuang untuk itu, sejak itu muncul di dunia ini. Namun buku itu sendiri juga memiliki kecerdasannya sendiri, dan terus-menerus mencari tuannya. Nili telah menduganya, saat kota Glory pertama kali dihancurkan. Saat itu, dia telah mengalami segala macam penderitaan. Dia adalah satu-satunya yang masih hidup dalam pelarian mereka. Dan pada saat krisisnya, ketika dia tergantung pada seutas benang antara hidup dan mati, dia entah bagaimana, berhasil memasuki istana gurun dan memperoleh buku roh iblis duniawi. Dan, karena itu, dia telah menerima kesempatan untuk dilahirkan kembali. Sepertinya semuanya sudah ditentukan sebelumnya. Sama seperti karma. Namun, Nili samar-samar menduga bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Tanpa buku roh iblis duniawi, dia tidak akan pernah menemukan jawaban, tidak peduli berapa banyak dia mencari. Masalah terbesar adalah dia tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan Kaisar Sage. Jika itu pernah terjadi, maka tidak ada yang bisa menghentikan Kaisar Sage dari menyempurnakan dunia reruntuhan draconik dan mengubah segalanya menjadi kehampaan abadi. Semua orang yang dicintai Nili juga akan menghilang dari ruang waktu ini. Itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak dia izinkan. Kaisar Sage pasti akan memperhatikan aura buku roh iblis duniawi. Namun, jika kita memiliki artefak pembunuh dewa, maka kita dapat menyembunyikan aura buku roh iblis duniawi, jelas Yuyan. Nili terdiam. Untuk beberapa alasan, di luar pemahamannya, alam jiwanya sedikit beriak. Pohon anggur di dalam alam jiwanya masih tumbuh, seolah-olah mencoba mengisi kekosongan yang tak ada habisnya. Seperti sedang mencari sesuatu. Kaisar Sage masih tertidur sekarang, jadi dia tidak akan bisa merasakan buku roh iblis duniawi. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Namun, kami masih kekurangan sarana untuk menangani cakarnya. Nili mengingat 6 binatang iblis peringkat dewa di bawah Kaisar Sage, semuanya sangat kuat dan terus-menerus mengamati dunia reruntuhan draconik. Instan salah satu dari mereka muncul. Mereka bukan makhluk yang Nili bisa menangani pada tahap saat ini. Yuyan juga terdiam. 6 binatang iblis peringkat dewa itu berjaga di 8 puncak desolate. Dari sana, tidak ada satu gerakan pun di dunia reruntuhan draconik yang bisa lolos dari pengawasan mereka.
Biasanya, keenam orang itu tidak akan menyimpang dari pos mereka, karena tidak ada sekte besar yang sepadan dengan usaha mereka untuk mengambil tindakan. Sebelum kita membuka segel ke dunia kecil, ada tempat yang harus aku kunjungi. Nili ingat sambil tersenyum. Di mana? Yuyan bertanya. Nili memberinya senyum misterius tapi tidak menjawab. Paviliun catatan surgawi. Ratusan bunga bermekaran dan pepohonan melambai-lambaikan dahan hijau subur mereka, penuh kehidupan. Itu mirip dengan surga yang anggun seperti musik sitar yang memenuhi udara. Burung-burung berkicau di hutan, bersama dengan musik sitar itu. Sekelompok wanita muda dengan gembira mengobrol di dalam paviliun kecil. Seluruh adegan itu hidup dan penuh dengan kehidupan. Di pusat perhatian semua orang adalah Xiaoning, dan Ye Ziyun. Sejak mereka berdua bergabung dengan Sekte Catatan Surgawi, mereka telah mengejutkan semua orang dengan bakat mereka. Mereka berdua berasal dari dunia kecil, dan memiliki akar spiritual tingkat surgawi tingkat 9. Bahkan para tetua dari Sekte Catatan Surgawi tidak bisa menahan perasaan cemburu dengan bakat luar biasa mereka. Xiaoning, dan Ye Ziyun adalah murid dari dua tetua terkuat dari Sekte Catatan Surgawi. Sampai sekarang, mereka sudah mencapai kultivasi Dao of Dragon Realm. Sepanjang seluruh sejarah Sekte Catatan Surgawi, jarang ada orang yang mencapai alam Dao Naga dalam waktu sesingkat itu. Xiaoning, dan Ye Ziyun tidak diragukan lagi adalah pesaing paling kuat untuk posisi Master Sekte. Hei Ning, apakah kamu tahu bahwa Grand Elder telah menyukai Ziyun sendirian? Itu sangat sombong. Aku merasa marah padamu. Mengapa dia satu-satunya yang diizinkan di domain awan surgawi, sedangkan Anda tidak? Seorang wanita, yang berusia lebih dari 30 tahun, berseru sambil berpura-pura tidak peduli. Sementara itu, pupil matanya diterangi dengan cahaya yang gelap dan menyeramkan. Namanya Xuan Yue, kakak senior Xiaoning, Mereka adalah murid di bawah tuan yang sama. Kakak senior Xuan Yue, garis keturunan Ziyun cocok. Itu sebabnya dia dikirim ke domain awan surgawi. Xiaoning, dengan ringan merajut alisnya saat dia mengungkapkan kebenciannya. Dia pintar, tidak mungkin dia tidak bisa melihat bahwa Xuan Yue mencoba mengadu domba mereka satu sama lain. Ziyun adalah sahabatku, jadi hentikan itu. Xuan Yue memutar bibirnya ke satu sisi. Ning, kamu konyol. Anda memperlakukannya sebagai teman, tapi apakah dia berpikiran sama? Xiaoning, tiba-tiba berdiri dan menatap Xuan Yue. Kakak Xuan Yue, tolong periksa dirimu. Jangan bergosip di belakang orang lain. Itu hanya akan menurunkan integritasmu. Dia berbalik, dia sudah selesai dengan Xuan Yue. Secerca setan memenuhi mata Xuan Yue, tapi dengan cepat berlalu. Benar, dia adalah kakak senior Xiaoning, tapi tuan mereka jelas lebih menyukai Ning, Siapa yang tahu bagaimana Xiaoning, mendapatkan ramuan misterius itu? Dia memberikannya kepada guru, dan setelah guru mengkonsumsinya, kultivasinya meningkat pesat. Sejak itu, guru menyukai Ning, Sekelompok murid elit berkumpul di sebelah Xiaoning, masing-masing memiliki tingkat pengaruh dalam Sekte Catatan Surgawi. Bukan hanya Xiaoning, itu sama dengan Ye Ziyun. Dia juga menerima banyak perhatian karena bakatnya yang luar biasa. Selain bakat itu, sejak dia datang ke sekte, kultivasinya juga meningkat pesat. Jumlah pengikutnya juga terus meningkat. Mereka berdua telah menjadi individu paling berpengaruh di Sekte Catatan Surgawi. Xuan Yue sangat tertekan. Meskipun dia datang ke Sekte Catatan Surgawi sejak lama, dia tidak ada bandingannya dengan anak nakal yang baru saja bergabung. Dia tidak bisa menerima itu. Sebagai gantinya, dia berencana untuk mengganggu hubungan antara Xiaoning, dan Ye Ziyun. Tapi tidak peduli berapa banyak dia mencoba, Xiaoning, akan selalu mengabaikannya. Saudari Ning, mungkin kata-kata kakak terlalu berlebihan. Tapi aku khawatir padamu. Xiuming dari Sekte Paseles akan segera mengunjungi kita. Anda harus memanfaatkan peluang Anda. Tuan muda Xiuming memiliki bakat yang luar biasa. Dia juga putra dari Master Sekte besar. Praktis telah diputuskan bahwa dia akan menjadi Master Sekte berikutnya. Jika Anda membangun hubungan yang baik dengannya, Anda akan selangkah lebih dekat untuk menjadi Master Sekte dari Sekte Catatan Surgawi. Posisi itu tidak ada hubungannya dengan Ye Ziyun. Xuan Yue tersenyum sambil mengerucutkan bibirnya.
Dia menolak untuk percaya bahwa Xiao Ning Er tidak akan termotivasi oleh informasi itu. Bukankah Master Sekte dari Sekte Catatan Surgawi adalah alasan mengapa Xiao Ning Er berusaha gitu keras? Karena kakak senior Xuan Yue sangat memperhatikan Tuan Muda Xiu Ming ini, lalu mengapa kamu tidak mengejarnya? Mengapa memberikan kesempatan kepada saya? Xiao Ning Er menjawab dengan santai tanpa sedikit pun riak dalam suaranya. Xuan Yue tidak mengerti mengapa Xiao Ning Er akan pergi sejauh bertujuan untuk Master Sekte, semua untuk lebih dekat dengan satu orang, Nili. Jika membangun hubungan dengan seseorang seperti Tuan Muda Xiu Ming melepaskannya dari Nili, maka dia tidak akan pernah melakukannya. Xuan Yue mengerutkan bibirnya lagi, sementara di dalam, dia dengan dingin menertawakan Ning Er. Gadis ini berpura-pura suci dan sempurna, tapi Xuan Yue menolak untuk percaya bahwa dia tidak peduli menjadi Master Sekte. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.